Ibu bapak saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena kesempatan yang kau berikan bagi kami untuk bertemu dalam penyembahan bersama, mensyukuri karya kasih Tuhan di perjalanan hidup kami di tahun yang baru 2022 ini. Kiranya Engkau berkenan mendengar doa pinta kami, memberkati nyanyian doa kami, pembacaan dan perenungan firman-Mu, agar ibadah ini berkenan kepada Tuhan. Kami akan membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu kami harapkan menuntun kami agar kami mengerti firman-Mu demi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca Alkitab, pembacaan yang diatur oleh Badan Pekerja Majelis Pekerja Sinode. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31 kita baca berbalas-balasan. Menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut.
Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kalau masih ada waktu kesempatan bagi kita untuk bertemu satu dengan yang lain dalam persekutuan orang-orang yang memuji Tuhan. Pembacaan Alkitab kisah mujizat spektakuler. Ini mujizat spektakuler yang dibuat oleh Tuhan di hadapan umat Israel, di hadapan tentara Mesir waktu itu. Tuhan memperlihatkan mujizat yang luar biasa itu kepada umat Israel yang masih ragu-ragu jalani hidup dengan percaya dan mengandalkan Tuhan. Ini dapat dipahami di ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Keraguan untuk melangkah menjalani hidup pengembaraan dalam tuntunan Tuhan. Ragu bisa saja karena masih mengingat yang sebelumnya, walaupun terhimpit diberlakukan tak bagus di Mesir, tetapi mereka merasa itu lebih baik, masih jauh lebih baik. Jadi keraguan menjalani hidup ke depan itu terkadang terletak pada kita tidak mau melepaskan yang lama, selalu berpaut dengan itu, padahal kehidupan harus dijalani ke masa depan. Sisi yang lain, ketakutan juga karena ancaman Firaun dengan tentaranya yang hebat. Dilukiskan tadi tentara-tentara hebat Mesir, roda kuda bersenjata itu yang mengejar mereka. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah, memang tidak mudah jalani hidup dalam keraguan, diselimuti tanya, apakah Tuhan ini bersama atau tidak? Apakah Tuhan itu menyayangi kita atau tidak? Menjalani hidup di dunia ini
butuh keyakinan penuh. Keyakinan penuh dari seorang yang hidup percaya akan mengatakan mungkin seperti ini, apapun yang terjadi, aku akan terus jalani hidup karena aku percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai. Itu perjalanan hidup orang percaya. Sekalipun di depannya tantangan menghadang, tantangan membentengi atau mempengaruhi perjalanan hidupnya. Israel dalam kepemimpinan Musa berjalan dalam ancaman Firaun, pemimpin yang hebat kala itu, pemimpin yang merasa dirinya yang paling luar biasa, pemimpin yang sombong. Jadi pemimpin yang sombong adalah pemimpin yang merasa dirinya hebat, dirinya kuat, dirinya kaya, dirinya berwibawa, dan lain sebagainya. Pemimpin yang mengandalkan kekuatannya dengan alat-alat perangnya yang kuat itu. Bagi pemimpin yang sombong, mungkin bahasa ini juga tepat. Allah akan kulawan daripada saya malu. Tuhan akan kulawan daripada saya akan malu. Lebih baik melawan Tuhan daripada saya harus malu. Ini melawan Tuhan. Firaun melawan Tuhan, bukan melawan Israel. Seberapa Israel? Melawan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kekalahan. Tuhan bersama umat Israel. Tadi tiang awan, tiang api selalu menuntun mereka, bersama mereka, menyelimuti mereka di tengah perjalanan. Mujizat spektakuler, tadi saya katakan mujizat besar diberlakukan oleh Tuhan. Sebenarnya bukan hanya dia memberi ruang kepada Israel mau lari, bukan cuma itu, tetapi Tuhan hendak menyatakan kepada manusia yang sombong bahwa aku masih jauh lebih besar, aku yang masih lebih hebat, aku yang masih lebih besar. Sekalipun kekuasaanmu itu luar biasa, tentara perangmu itu hebat, Tuhan melakukan perkara besar, keras terhadap manusia karena manusia sombong. Tuhan akan lembut kalau manusia itu lembut di hadapannya. Tuhan sayang manusia jika kita juga menyayangi Tuhan. Tapi yang terjadi, Firaun tidak seperti itu. Ya tadi karena dia merasa, kadang manusia kalau sudah punya jabatan atau punya pengaruh, punya kedudukan yang hebat, lupa-lupa diri. Kira dia punya, kira ya milik sendiri. Padahal itu hanya sesaat, anugerah, pemberian, karunia. Dan bagi orang yang
menyadari itu, kepemimpinannya, kewibawaannya, pengaruhnya akan menjadi hebat. Firaun tenggelam sama tentaranya karena Tuhan menunjukkan mujizat besar itu. Angin, mujizat hadir melalui tiupan angin. Kadang orang melupakan bahwa menggunakan logika bahwa kenapa laut Teberau ini kering karena angin kencang. Angin yang hadirkan angin kencang itu dan mengeringkan sesaat laut Teberau, memberi kesempatan kepada umat Israel untuk jalani lari dari pengejaran Firaun dan tentara-tentaranya. 9 hari ini tahun baru, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan jalani. Apakah ada benteng-benteng yang menutup ruang gerak kita? Apakah ada tantangan persoalan yang menghadang kita di depan? Ingatlah dan percayalah bahwa orang percaya, orang beriman selalu diliputi dengan tiang api, tiang awan, kuasa kasih Tuhan dalam hidupnya. Jangan katakan terlalu berat tantangan. Jangan katakan terlalu berat persoalan. Tidak mampu ku jalani. Itu kecuali berpikir diri sendiri. Itu orang sombong tipikal begitu. Tetapi keyakinan iman kita akan terus jalani tahun baru 2002 ke depan, bahwa ada Tuhan, ada anugerah, ada pertolongan Tuhan bagi kita. Jangan andalkan apa yang ada pada kita, tapi andalkan kuasa Tuhan. Jangan andalkan nilai-nilai hakikat pengaruh fisik kita, tetapi andalkan kerohanian, iman, percaya kita kepada Tuhan. Ada satu lagu dua sahabat lama, perangilah musuh yang berani. Mari teman-teman, kita ambil ayat 2. Kita nyanyi, perangilah musuh yang merintangi perjalanan. Pakailah senjata rohani ke tempat tujuan, ke tempat jamu lia anak domba Allah. Ada segenap raja, yaitu Kristuslah yang memegang kebenaran di seluruh alam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan
dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Percaya tidak perlu menunggu mujizat besar Tuhan. Percaya kepada Tuhan tidak perlu menantikan karya spektakuler yang dibuat oleh Tuhan. Tidak perlu. Karena Tuhan itu luar biasa. Bacaan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa percaya saja kepada Tuhan. Karena Tuhan itu hebat. Amin. Percaya saja, yakin kepada Tuhan. Jalan akan terus diberi solusi untuk capai tujuan. Orang percaya punya tujuan jelas dalam kehidupan ini. Nikmati terus hidup, jalani terus kehidupan. Kali lagi ada tantangan, ada persoalan, tapi jangan takut. Tuhan bersama. Tuhan menyertai. Kehidupan pribadi pun kehidupan kebersamaan. Tundukkan diri, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan angkat. Orang yang meninggikan diri di hadapan Tuhan akan dipotong. Tundukkan diri di hadapan Tuhan agar Tuhan mengangkat kita. Ada sesuatu yang gelap, jangan takut. Tuhan bersama kita. Tuhan menolong kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk menembus seberat apapun persoalan. Yang penting kita percaya. Sudah jauh tunjuk mujizat. Syukuri kepada Tuhan bahwa mujizat hidup masih kita nikmati sampai saat ini. 9 hari tahun baru mengingatkan kita bahwa Tuhan sayang kepada kita. Jadi kali lagi 9 hari ini kan pernyataan Tuhan, kenyataan kasih Tuhan. Maka berangkatlah dari sini bahwa 10 hari, 11 dan seterusnya sampai akhir, Tuhan selalu menyayangi kita. Jangan ragu. Tuhan tidak suka orang ragu. Tuhan mau kita yakin kepadanya. Firaun dan tentaranya tenggelam di laut Teberau karena sombong. Lupa bahwa ada Tuhan. Tuhan Maha Kaya, Maha Sayang kepada kita semua. Kadang ya dalam kehidupan, termasuk dalam gereja, duit terkadang menjadi penentu. Saya bilang orang yang sudah bermain duit di gereja itu menodai Tuhan. Tuhan Maha Kaya, tapi kita ragu kepadanya. Tuhan Maha Pengampun, tapi kita malas mau datang kepadanya. Jemaat, yakinilah Tuhan, sebab itulah solusi kehidupan yang penuh tantangan dan persoalan. Jangan takut.